Nah, yang tadinya apa? Kedondo, semangka, pisang. Apa nih? Selain yang ibu pegang ini, oh semangka. Tadi kamu udah sebut semangka. Ini tadi kan. Oke. Ada yang lain yang kamu tahu guys? Apa lagi nak? Ayo, putar pikirannya apa nama pohon itu? Rambutan. Oh, rambutan. Tepuk tangan juga guys. Kamu lihat pohon rambutan. Bagaimana jenis pohon rambutan itu nak? Kalau batang buahnya itu apa warna? Warnanya kayak mana? Merah. Seperti apa? Merah. Pernah kamu makan rambutan? Pernah? Belum? Ya udah, kita tunggu nanti berbuah rambutan. Kita rasakan bagaimana rasa rambutan. Tapi kenapa bisa sembuh rambutan? Kok bisa? Bagaimana nak? Lupa sudah pernah makan? Ya, yang penting rambutan itu enak kalau dimakan. Apa pohon yang kamu tahu nak? Selain yang ibu pegang ini, karena ini tidak bisa bawa semua tadi. Nanti penuh semua sampah. Oh, rambutan sama. Oke, yang lain? Oh, durian, enak durian ya. Udah musim durian sekarang nak? Udah. Kalau udah mulai matang nanti informasikan ya sama kita. Dikasih juga ya, karena enak duriannya. Enak. Oh, bagaimana rasanya nak? Bau atau harum? Harum. Sama dengan harumnya si kue ini. Disembunyikan pun jadi dia kita dapat ya. Sekarang pun flu kita pasti tercium. Restu, jangan asal dikipen. Apa yang tahu kamu corona? Atau itu namanya? Langsa. Oh, ternyata dia juga bisa dapat. Langsa. Ada langsa kamu bisa? Udah mulai berbuah nah? Kayaknya musim langsa sekarang. Udah mulai berbuah. Nanti kalau banyak dibagi ya, dibagi. Karena enak langsanya. Manis atau bagaimana rasa langsa? Buahnya. Itu sebuah jenis pohonan yang berbiji. Sesuai dengan firman Tuhan tadi, bahwa itu adalah tunas-tunas pohon itu diciptakan oleh Tuhan. Bagaimana rasanya? Ya, walaupun ada juga yang asam-asam. Kalau belum cukup batangnya, pasti dia asam. Ya, asam. Lama dia lagi kota isi. Tapi kalau manis satu karung jadi. Ya. Kalau si Restu, ada ibu guru yang paling ganteng di sini. Restunya Andre. Apa yang kamu tahu nama pohon selain yang ibu pegang ini? Kamu sudah ibu pegang kamu. Kamu jam 4 ini. Cuman pegang aja jam 4 ini. Apa? Iya. Apa? Hanya yang ibu pegang ini yang kamu tahu jenis pohon. Yang ada lagi yang lain? Tidak. Kamu dah? Pisang. Iya, karena sering ada di samping kantor bapak ibu itu. Enak pisang kan? Digoreng enak. Ya, apalagi kalau teman teh. Apalagi kalau teman kopi, kita duduk santai enak kalau ada gorengan di pisang. Jangan ditaruh lagi sampai dulu ya. Masih enak itu. Yang kamu tahu apa? Durian. Tidak ada yang lain sudah disebutkan. Apalagi pohon yang kamu tahu? Tidak ada. Cuma itu belum terpikir. Ubi. Iya. Ubi veras, ubi rio. Boleh juga boleh. Manggis. Ada manggisnya nak. Enak kan? Enak daripada buah pohon. Apa yang sejenis dia itu ya? Beruang. Buah pohon beruang. Ya enak. Kalau ada manisnya dibagi juga sama kita ya. Oke ya. Manis ya. Kecuali kalau matang dia asam. Ada asamnya. Yang si Ayu? Manggis juga yang kamu tahu pohon. Itu aja yang pohon tahu yang kalian tahu di sekeliling rumah. Pisang juga. Hanya itu, nggak ada yang lain, nama yang lain. Kalau banyak apa
jenis pohon yang ada di sekeliling rumah Maya selain yang ibu pegang ini? Apa Maya? Manggis. Ada pohon manggismu di rumah? Sudah mulai berbuah ya? Sudah mulai matang. Sudah bisa dimakan. Bisa. Jangan lupa ya informasikan makanya yang lebih jelas. Kamu nak apa? Pisang juga. Karena ada di sekeliling sekolah kita ya. Iya. Baik. Itu semua dengarkan Bunda, tidak akan lama. Itu semua adalah pohon-pohon yang ada di sekeliling kita, yang ada di sekeliling sekolah kita, yang ada di sekeliling rumah, yang ada di sekeliling gereja kita di mana lokasi kita berada. Masih ada lagi coklat. Itu ada coklat. Ya, bisa juga dimakan coklat. Tapi itu di samping sekolah kita. Ya. Apalagi masih banyak, ada tadi pisang, sebut apa namanya? Pisang, rambutan, langsa, durian, manggis. Apa lagi yang disebut-sebut tadi? Semangka. Jambu batu sudah ibu pegang yang di sini. Kan yang ibu tanya tadi yang tidak ibu pegang. Semua itu ada 10 jenis dan ditambah ini 3 jenis. Ya, jambu batu. Kamu itu dengar dulu. Kamu itu namanya jambu batu. Nah, balik ke dabak adalah mereka. Warnanya nomai dua warna. Ada warna putih, ada warna merah. Tidak ada kuning. Kecuali kalau warna jambu batu warna putih itu kekuningan, agak kekuningan dia kalau sudah makannya sudah oke. Ya, itu adalah sebuah jenis pohon yang ada di sekeliling kita. Dan mau tahu anak-anak kami siapa yang menciptakan pohon ini semua? Di firman Tuhan yang ibu baca tadi pada hari yang ketiga. Siapa yang menciptakan pohon ini? Iya, siapa? Ayo sebut. Iya, siapa? Kamu yang menciptakan pohon ini? Bisa kamu ciptakan pohon? Bisa. Luar biasa ya. Jangan tipu ya. Kamu yang menciptakan pohon. Siapa lagi yang menciptakan pohon ini? Wih, luar biasa. Kamu yang menciptakan pohon. Turunkan tangan. Ya, bukan kita yang menciptakan pohon. Bukan anak-anak kita yang menciptakan pohon. Tetapi yang menciptakan pohon itu yang disebut-sebut anak-anak kami tadi, yang tidak ibu bawa, walaupun ada simbolnya, ada 3 macam di sini, pinang, jambu batu, kue atau mangga ini saya tidak tahu karena ada buahnya. Yang menciptakan semua jenis pohon ini tadi adalah Tuhan Yesus. Memang kita yang mengusahakan, kita yang menanam, tetapi yang menciptakan dari awal pohon-pohon ini semua dari firman Tuhan tadi pada hari yang ketiga adalah Tuhan Yesus. Yang menciptakan pohon ini Restu. Halo Bang Restu. Siapa? Siapa yang menciptakan pohon ini tadi? Siapa yang menciptakan pohon ini tadi? Tuh, siapa yang menciptakan pohon ini tadi? Tuhan. Siapa yang menciptakan pohon ini tadi? Tuh, bukan kamu yang menciptakan pohonnya, bukan anak sekolah yang menciptakan pohon, bukan ibu yang menciptakan pohon, tetapi Tuhan Yesus. Pekerjaan kita mengusahakan, menanam, ya, memelihara, ya, itulah tugas kita. Kalau menciptakan pohon itu bukan tugas kita, itu dari Tuhan. Karena hidup kita pun adalah miliknya Tuhan. Semua pohon-pohon yang ada di sekeliling ini, mau pohon karet, mau mangga, mau pohon kelapa, mau pohon coklat, mau langsa, mau poni, semua daun-daunan, semua bunga,
bunga, tidak akan merugikan. Nanti kamu bilang nanti yang menciptakan pohon kamu. Siapa yang menciptakan pohon tadi? Cinta Tuhan ye. Bukan cinta yang menciptakan pohon ya, tetapi Tuhan ye. Siapa yang menciptakan pohon tadi Yesus? Yang manusia itu bilang ye. Kamunya siapa? Lupa. Tuhan ye. Makanya perhatikan, jangan begitu. Nah, begini tangannya, berdiri badannya. Oke, sip. Masih bisa memperhatikan ibu guru yang di depan? Sip. Nah, yang menciptakan pohon adalah Tuhan ye. Tua kita bukan bapak ibu guru, bukan kita karena kita pintar atau bisa. Tetapi tugas kita adalah menanam, memelihara, membersihkan. Ya, nggak ada tugas kita yang lain. Ya, menciptakan atau mengawali bagaimana kita bisa. Tapi kalau mengusahakan, contohnya di rumah kita tidak ada pohon rambutan. Di rumah Maya ada pohon rambutan. Ya, dengan usaha saya bisa datang. Maya, permisi, punya bibit pohon rambutan di rumahmu ya? Oh ya, di saya juga tanam di rumah saya. Itu boleh. Tetapi menciptakan dari awal sesuai dengan firman Tuhan adalah Tuhan Yesus. Kesannya saya bahwa pohon-pohon yang di sekeliling kita yang menciptakan adalah Tuhan Yesus, dan firman Tuhan yang berbicara. Dia menciptakan pohon itu pada hari yang ketiga. Hari yang ketiga. Ya, hari yang kedua adalah dia menciptakan langit dan bumi beserta isinya dan penerangan. Pada hari yang kedua adalah cakrawala. Pada hari yang ketiga dia tumbuhkan tunas-tunas yang berbiji di atas dunia dengan tujuan supaya ada kehidupan manusia. Ya, benar. Iya ya, siapa yang menciptakan pohonnya tadi? Woi Desmi, siapa yang menciptakan pohonnya tadi? Oh, bukan kamu kan? Karena kamu bilang tadi. Saya, turunkan tangan. Yang menciptakannya tadi siapa nak? Tuhan, bukan lagi kamu ya. Nah, sekarang karena kamu sudah tahu, ada teman yang menanyakan yang menciptakan pohon itu sesuai dengan firman Tuhan adalah Tuhan Yesus. Bukan karena kita lah ya. Oke, yang selanjutnya. Karena dalam kehidupan kita, di lingkungan rumah kita, di lingkungan gereja kita, di lingkungan sekolah kita, ada pohon-pohon yang kita sudah tanam, yang diberikan oleh Tuhan, yang diciptakan oleh Tuhan sesuai dengan firman-Nya. Apa langkah yang harus, bagaimana cara untuk memelihara daripada pohon-pohon itu? Ya, di mana pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu merawat tumbuhan yang ada di sekeliling kita. Bagaimana caranya kita merawat tumbuhan itu di sekeliling kita? Ya, bagaimana caranya merawat tumbuhan yang ada di sekeliling kita? Contohnya tadi tumbuhan pinang, tumbuhan jambu batu, tumbuhan kueni. Yang pertama, coba didengarkan dulu. Halo, hai. Ada orang yang di dalam? Oke. Ya. Tema kita, pembelajaran kita pada hari ini, pada saat ini, merawat tumbuhan yang ada di sekeliling kita. Sekolah kita sekarang ini ada tumbuh-tumbuh. Salah satu tadi kita sudah sebut, dan salah satu juga sudah dibawa. Ya, yaitu kita harus membersihkannya nak. Ya, kita rawat dengan baik. Kalau ada rumputnya, ada lalanya, kita coba bersihkan dengan tujuan supaya dapat bertumbuh, berkembang, berbuah, dan suatu saat kita akan menikmati buahnya. Ya, karena semua tadi pohon-pohon yang kita sebutkan enak. Ada bau-baunya enak, ada rasanya enak, ada manis-manisnya.
Bisa dengar dulu, Andre? Bisa. Apa baru dia kasih? Jangan dulu di kasih. Awas dulu. Ya. Yang pertama tadi, bahwa tumbuhan tanaman itu diciptakan oleh Tuhan Yesus. Dan tanggung jawab kita di dalam. Karena tumbuhan itu diciptakan oleh Tuhan, kita merawatnya, kita membersihkannya, kita mengeburkan tanahnya dengan tujuan supaya pertumbuhan daripada pohon-pohon kita itu berkembang, bertumbuh, dan berbuah. Ya, untuk sementara jangan keluar, dengarkan dulu. Ya, kamu dengar dulu kalau berbicara itu. Bisa ya? Tidak akan lama. Tidak akan lama sebentar lagi. Ya, Andre, jangan dulu bayang-bayang di langit-langit itu. Ya, perhatikan dulu. Karena ibu akan tanya nanti kan. Kamu nanti gak bisa bertanya sama ibu apa yang kamu tanya. Karena tidak diperhati. Oke ya. Ayo. Kenapa banyak semakin cerita? Yesni, kenapa? Ada apa dengan ceritanya yang tidak bisa disebut? Yang berikutnya, ya. Yang berikutnya, manfaat daripada tumbuhan itu. Tahu manfaatnya? Tadi tumbuhan itu dikasih oleh Tuhan. Terus ada tanggung jawab kita di dalam. Kenapa kita buang-buang waktu kita untuk tumbuhan itu? Ngapain? Emangnya dia manusia? Ada orang yang pemiliknya ada badan. Tiap pagi pergi ke kebun, ke lahan. Kenapa? Apa manfaat? Kenapa di sekeliling sekolah kita itu ada pohon-pohon? Apa manfaatnya sama kita? Ada manfaatnya. Mau tahu manfaatnya? Mau tahu? Mau tahu manfaatnya? Tahu nak? Tahu. Wawan, kenapa ketawa kamu? Jangan cinta kamu sama ibu. Iya, dengarkan dulu ya. Sebentar. Yang pertama, dengar. Nanti ibu tanya kamu ya. Manfaatnya, geser kamu Andres. Aku punya waktu kamu. Manfaatnya daripada tumbuhan pohon-pohonan yang ada di sekeliling kita, guys. Tahu? Apa? Salah satu apa? Siapa yang tahu? Ada yang tahu manfaat atau guna? Ada mana keluar apa somana pohon-pohon yang depan sengaja bapak guna dari kata ada mana pohon-pohon yang di sekeliling sekolah. Apa maksudnya itu? Atau membuat ribet saja mata kita melihat supaya oleh fakala mama kata. Ya, eloma. Oke. Awas sengaja bapak mulai buat ke mata ada pemain di pohon-pohonan. Ilmu. Ya udah kita pertanyakan nanti sama bapak mulai kenapa dia tanam pohon itu. Ya. Tetapi manfaatnya dengarkan dulu. Berarti anak-anak kami ini tidak mengerti. Tadi menciptakan pohon-pohonan kamu sendiri. Tapi sudah ibu perbaiki bahwa pohon-pohon itu diciptakan oleh Tuhan. Sekarang manfaatnya, kenapa kamu rawat pohon ini? Ya walaupun tadi bagaimana cara merawatnya saya tidak tahu apa anak-anak kami nanti bisa melakukannya. Gunanya. Tapi kalau bahasa lebih majunya manfaat, tetapi gunanya. Mari ke dalam ada mana gunanya, ada kemudiannya. Udah ada dalam bahasa masyarakat tetapi maaf ibu akan pakai bahasa di sana saja. Apa gunanya? Ada mana keluar? Masa bencana mana bala? Lah ini mana bersiko pohon? Mai Sokia mai membuaya makan. Ayah gunanya Bapak Urida. Apa gunanya dalam kehidupan kita? Ya, coba mau tahu kalau di kota ya, sangat panas sekali. Karena di situ semua pabrik dan pohon-pohonan tidak ada.
Sehingga polusi daripada udara sangat panas sekali. Karena di kota besar tidak ada pohon. Tapi kita bersyukur di sini, Neis, si paling parana, sementara dia nanya, kasih dulu tangan di atas nak. Perhatikan ini ibu, kan ibu cantik kan, seperti kamu. Ibu kan cantik kan, bisa kamu perhatikan ibu. Oke ya, sip ya. Keluarannya atau manfaatnya kita merawat daripada pohon-pohonan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekeliling kita itu, salah satu di antaranya nak, tanda-tanda pada dewe, boleh kepada manusia. Suatu saat saya tanya ulang, ya, dia dapat menghasilkan atau menyimpan daripada oksigen atau udara yang baru. Ya, di atas di daun pohon-pohon itu ada udara yang sejuk tersimpan, sehingga enak kalau di sekeliling kita ada pohon-pohonan, ada pohon coklat, ada pohon pinang, ada pohon kelapa, ada pohon cengkeh, ada pohon pisang. Ya, enak udara yang kita hirup di sekeliling kita di mana kita hidup. Karena di daun di pohon-pohon itu tersimpan udara yang segar atau pernapasan atau nama yang lain nanti kalau anak kami ke kelas yang tertinggi namanya yaitu O2 atau oksigen. Itu pernapasan yang menyegarkan pernapasan kita sebagai manusia. Ya. Kalau tidak ada gunung di sekeliling kita, tidak ada pohon, sangat merusakkan panas. Hadiah dulu. Hadiah lo acik kaca mau nyaba. Udah mana lo kafal kadis kemudian yang apa? Halo. Apa manfaat daripada tumbuhan kita tadi pelihara di sekeliling kita nanti? Apa? Menyegarkan daripada pernapasan kita. Apa manfaatnya pohon itu nak? Menyegarkan pernapasan kita. Seperti yang ibu bilang tadi, kalau di kota besar tidak ada pohon-pohon, sangat susah sekali untuk cuacanya di sini. Tapi kita bersyukur ada di sekeliling kita pohon-pohon yang diciptakan oleh Tuhan untuk menyegarkan pernapasan kita, karena dia menyimpan daripada oksigen yang baru. Atau lebih dalam nanti di atas di pembelajaran yang lain itu namanya O2. Di situ dia menyimpan udara-udara yang segar. Ya, itu manfaatnya daripada tubuh. Apa manfaatnya, Deis? Iya, apa manfaat tumbuhan? Pada sini kamu main sendiri. Apa manfaatnya, nak? Menyegarkan pernapasan kita. Iya ya? Menyegarkan pernapasan kita. Tanda-tanda pada dewe. Apa manfaatnya, nak? Artinya menyegarkan pernapasan kita. Sebetulnya Wawan, apa Wawan? Menyegarkan pernapasan kita. Sebut semua manfaatnya menyegarkan pernapasan kita. Tidak, ya, menyegarkan pernapasan kita. Atau dengan kata lain yang menyimpan oksigen atau udara yang baru. Menyimpan. Ibelawa maka dong udara-udara sisuki. Sehingga bergantian pernapasan kita itu segar kembali. Atau dengan kata lain lebih tinggi lagi katanya, itu namanya O2. Ya, hanya pada segar mecat. Ya, itu manfaat yang pertama. Ya, manfaat pohon-pohonan
barisan rumah kita, di samping rumah kita, kalau berbuah enak dilihat, enak dimakan. Ya, seperti yang ibu bilang tadi, yang ibu bawa tadi pohon pinang, nihai ramada sana konafo, bawa kita dera, palahalo buah bio ke bapak mulele, palalici orang malahak. Itu adalah makanan manusia. Nah, juga pohon-pohon itu bisa dimakan oleh ternak atau hewan. Contohnya pisang, ya, pohon pisang. Contohnya kebanyakan, banyak sekali pohon pisang di rumah kita. Kalau pohon pisang, saya doyan sekali dulu. Kalau nggak ada pisang di tempat saya cari itu saya buka. Ya. Pisang kalau kebanyakan banyak pohon pisang di rumah kita, banyak pohon pisang yang dibawa orang tua di rumah, terlalu matang atau sudah mau busuk, bisa dikasih makanan ke ternak atau hewan. Itu pohon yang bisa dimakan oleh ternak. Nah, soba nama lobo bisa dimakan. Contohnya lebih, ya, atau bisa kita campur untuk makanan ke ternak. Kalau kita tidak mau konsumsi sebagai manusia, ya, bisa menyediakan makanan manusia dan hewan. Itulah keberuntungan dan itulah manfaatnya kita bisa merawat daripada tumbuhan yang diciptakan oleh Tuhan di sekeliling kita. Ya. Yang pertama tadi menyimpan daripada oksigen atau menyegarkan pernapasan kita. Tantanya pada dewe, soal kayu. Yang kedua yaitu menyediakan daripada kebutuhan manusia dan makanya kita perlu merawat daripada tumbuhan yang ada di sekeliling kita. Beliau akan dekat, berguna yang dia ada sokuna bawa audi. Ya, ada dua tadi ya. Manfaatnya. Yang ketiga, hanya mana di luar hanya dulu mana ya catwa dan hado kita dong kino tu mah. Ada lagi ini mana mereka ada kayak tu ya kesola. Ada tanda-tanda mana orang kalah saya bersemangat. Mana mereka dia selain enak, selain menyegarkan nafas, selain menyediakan makanan kebutuhan kita, apalah gunanya dalam kehidupan anak-anak, dalam kehidupan kita. Bahwa yang ketiga, menjadi tempat tinggal kita. Ya. Contohnya di tengah jalan itu ada pohon yang besar, ada pohon kue. Sering ibu berteduh di sini, sering ibu bersandar di sini. Karena kepanasan di tengah jalan, kita cari perteduhan yang sejuk. Karena di bawah pohon itu sejuk dia, karena ada udara dan tidak juga kita dipancar oleh sinar matahari. Ya, itu menjadi juga tempat tinggal kita bisa berteduh di bawahnya. Makanya pohon yang besar seperti pohon durian, seperti pohon kueni atau pohon kelapa kalau tidak turun nantinya itu bisa kita berteduh di bawah kalau capek, kalau lelah. Ya, iya ya. Nah, itulah gunanya. Yang berikutnya, ya, ada lagi gunanya, ada lagi manfaatnya, ada lagi faedahnya, ada lagi fungsinya dalam kehidupan kita pohon itu. Kenapa kita bisa merawat dia setengah mati? Kenapa tiap hari mama bilang mau ke kebun, apa gunanya itu semua? Kenapa bikin capek-capek dia dirawat? Yang terakhir, menjaga daripada keseimbangan ekosistem atau pernapasan daripada makhluk hidup. Baik kita manusia, baik juga hewan yang ada di sekeliling kita. Karena susah kalau di sekeliling kita tidak ada pohon. Ya. Dia menjaga keseimbangan, maksudnya perjalanan
menjaga daripada keseimbangan daripada makhluk hidup yang ada di sekeliling pohon-pohon tersebut, baik manusia maupun hewan. Ya, makanya sangat penting sekali kita bersyukur kita punya pohon yang diciptakan oleh Tuhan. Itulah manfaatnya dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita. Ya. Yang berikutnya, tahap yang berikutnya. Ada menebang pohon, ada bau. Ya. Pentingnya kita dapat merawat pohon itu yang seperti yang Ibu bilang tadi, dapat melakukan fotosintesis atau pertukaran daripada udara masuk dan udara keluar. Dia yang mengatur, ya. Dia diperintahkan oleh atasan kita itu Tuhan Yesus dalam hidup kita untuk mengimbangi daripada pertukaran udara yang kita hirup, ya, fotosintesis dengan baik. Itulah keahlian, ketidakmampuan kita akal kita manusia, bagaimana dia mengatur kehidupan kita, termasuk pohon-pohon yang ada di sekeliling kita. Ya, makanya saya tadi kalau kita bersaking pohon-pohon yang ada di sekeliling kita. Ya. Yang kedua, pentingnya sekali pohon-pohon itu menghasilkan daripada penyimpanan pernapasan atau O2 atau menyimpan daripada kesegaran pernapasan kita. Ya, itulah pentingnya kita ada tumbuhan di sekeliling kita. Yang berikutnya, satu lagi yaitu menjadikan lingkungan hidup lebih indah. Cobalah kalau di sekeliling kita itu kita tata, contohnya di barisan pertama, kita tata semua di sini pohon semangka satu baris 10 pohon. Kalau di sini 5 baris kita tata semangka, di samping kiri pohon apa yang kita kasih? Pohon pisang. Di samping kanan contohnya pohon durian. Wah, indah sekali. Ya. Sangat indah sekali. Ya, dapat menjadikan lingkungan sekitar kita lebih indah. Yang terakhir yaitu memberikan keindahan daripada lingkungan. Indah. Kita memandang lingkungan kita kalau pohon itu sudah indah sekali. Yang terakhir. Oke. Kesimpulannya, bersyukur bahwa kita punya pohon yang diciptakan oleh Tuhan, dan marilah kita ciptakan pohon kita yang penuh dengan kebersihan. Kita bersyukur kita punya pohon yang diciptakan oleh Tuhan. Tepuk tangan dulu. Tepuk semangat. Oke, tepuk tangan. Terima kasih.